Kalau orang jahat, orang bakal limpahin masalah ini ke cowok yang sekarang, ke cowok dia yang sekarang. Kalau mantan aing tuh, dia tuh main sama suaminya. Jadi mana masih ada silaturahmi sama dia gitu. Masih ada, tapi dianya yang nggak mau. Lebih ke dianya yang malu sih. Jadi dia yang ngejauhin mana apa mana yang ngejauhin dia? Dia ngejauhin aing, tapi ya aing yang ngeyain aja. Kayak ketemu di jalan, orang masih sapa. Terus ketemu di jalan dia lagi sama cowoknya, ya orang sapa. Ya karena gimana ya, karena dulunya orang pernah temenan sama dia. Jadi yang pas udah pacaran terus putus, ya emang harus jadi musuh? Enggak juga kan? Gitu. Udah gitu, ya gue udah tenang lah, misalnya udah kepikiran tentang dia, apapun hal tentang dia, kayak orang udah pulih, orang udah healing sana sini, traveling sana sini. Ya ujung-ujungnya ya udah tenang gitu ya. Nah, anjingnya tuh kenapa itu? Anjing mantan aing. Anjingnya si mantan aing. Setelah 6 bulan berlalu. Jadi pas di posisi orang tuh kayak udah please udah gak ada hubungan lagi sama dia. Jadi mana tuh udah ngerasa malas gitu loh. Udah malas banget kayak udahlah, orang aja udah sembuh nih. Orang udah gak kepikiran apa-apa tentang dia. Kemarin ada kasus. Kemarin banget. Ya kemarin banget kayak anjing. Tiba-tiba ada seseorang ya. Seseorang nge-DM gue kayak lu kayak gimana ya? Dia tuh nge-DM ke gue. Please balas gitu kan. Ya udah gue balas lagi kan. Itu orang lain lo, mana yang belum kenal sama dia? Enggak lah, kagak kenal aja. Oh, jadi orang lain nge-DM mana? Nge-DM orang kayak tiba-tiba banget loh. Kayak di DM itu kan ada fitur permintaan chat gitu kan. Nah, tiba-tiba ada, terus dia tuh bilang please balas. Ya udah orang balas gitu kan. Manjang chat, dia tuh nanyain perihal mantan orang. Ya orang aneh kan, si A itu. Iya. Ya perihal nanyain ya. Ya orang bilangnya orang mantannya, terus orang udah gak ada hubungan lagi sama dia. Tapi si ibu ini ngejelasin kalau mantan aing tuh dia tuh main sama suaminya. Anjing, separah itu. Anjing sumpah parahnya. Seriusan. Dia nge-DM baik. Orang baru pulang sekolah ya. Pulang sekolah terus pegang HP sore kan. Tiba-tiba ada DM gitu, kayak anjing kaget banget sumpah. Kaget banget. Ya udah. Emang mantan mana seumuran sama mana atau lebih tua atau di bawah mana? Lebih tua sih, lebih tua. Lebih tua dari mana? Ya emang lebih tua. Dia emang lebih tua. Udah gitu, gue balas. Terus makin manjang kan sama si ibu ini. Si ibu ini tuh kayak makin menjelaskan kronologinya. Ya pada intinya mantan aing tuh jadi pelakor gak sih? Lebih ke pelakor gak sih? Enggak, maksudnya pelakor tuh maksudnya gimana dulu nih? Pelakor tuh apakah si ibu ini tuh pacaran atau udah berkeluarga atau kayak gimana? Udah berkeluarga. Anjing, serius? Dia posisi lagi hamil tua. Si ibu itu yang ada yang mana? Iya, sumpah. Dia lagi hamil tua. Terus dia bingung gitu kan, kayak mau ke siapa lagi nanyanya. Ya karena kayaknya dia tahu deh. Kalau aing tuh ada hubungan sama si mantan ini. Makanya dia nge-DM gue. Setelah diselidiki, kenapa dia nge-DM gue? Karena dia tuh nemuin struk pembelanjaan. Jadi suaminya itu ngebelanjain barang ke mantan mana? Ya kayaknya gitu, tapi penerimanya atas nama aing loh. Perhiasan nikah ya sumpah. Terus orang nanya kan, alamatnya di mana? Sama, Cok. Kayak rumah orang, alamat orang tuh semuanya sama. Anjing. Parah banget tuh. Jadi lebih ke konteksnya kayaknya ya, si mantan aing ini dia tuh bukan ngerebut sih, lebih ke main sama suami orang. Terus ya mintain barang segala macem. Terus dia minta dikirim, cuman anjingnya ini biar gak ketahuan kayaknya ya. Nama penerimanya pakai nama penerima aing. Ya aing aja udah 6 bulan aing udah gak hubungan loh. Enggak, maksud orang enggak gini loh. Seenggaknya gitu. Mantan mana umur berapa sih? Masih umur lebih tua dari mana? 19 lah. 19 cuk. 19 tahun. Udah jadi pelakor. Iya. Kayak gitu. Aing jadi gimana ya? Umur segitu kan masih di bawah umur banget, tapi dia tuh udah berani ngerusak hubungan rumah tangga orang gitu. Iya sumpah, sampai-sampai si ibu itu curhat segalanya ke orang, kayak
dia tuh lagi hamil tua, dia stres, ditambah hubungan sama suaminya tuh udah gak bener, ngerti nggak? Jadi si ibunya tuh udah gara-gara ketahuan Iya. chatan sama mantan mana itu, jadi udah Kayak hampir cerai, parah. posisi lagi hamil tua. Iya, dia pasti lagi hamil tua, kayak dia kayaknya pengen sih, kayaknya pengen cerai, cuman ya. Oh jadi dia tuh nge-DM nyeritain gini-gini nyeritain seperti apa kronologisnya. Dan ada hal yang bikin gue gimana ya, bikin aing lebih speechless sih. Jadi si ibu ini ngesadap WA suaminya ya. suaminya. Kalau disadap kan gak akan bisa diedit kan. Itu mah kayak data langsung. Dikirim lah screenshotannya. Gak akan gue kasih lah di sini. Ini soal privasi. Ya pokoknya mereka tuh lebih parahnya kalau cuman chatan, ya itu kayak hal normal lah maksudnya. Tapi ini sampai PCS. Fuck sih. Video call sholat. Anjing. Serius. Sumpah anjing. Bangun bangsat anjing, sumpah. Bangsat banget anjing. Fuck. Serius dia sampai PCS kayak gitu. Iya, si ibunya yang bilang. Si ibunya tuh mergokin si suaminya kayak lagi PCS bugil-bugil gitu loh anjing. Kayak bayar-bayar gitu. Mantan mana PCS sama suami orang? Iya. Anjing gak sih? Why? Anjing, orang 19 tahun men, bukan gini ya. Jadi orang mikirnya gini ya. 19 tahun dia udah berani kayak gitu ngelakuin hal yang salah. Orang mikirnya kayak gini. Dia kedepannya bakal jadi kayak gimana gitu. Umur muda aja dia udah kayak gitu. Dalam artian ya dia udah mencerminkan masa depannya. Iya, ya kan? Emang tahu kayak gitu. Jadi setidaknya hubungan mana itu pisah tuh, tapi mana udah ada curiga nggak pas awal-awal mana pacaran gitu, sebelumnya gitu? Kagak ada curiga. Sumpah dia mainnya cantik banget. Jadi si ibu ini bilang kalau hubungan mantan aing sama suaminya itu udah hampir 2 tahun. Otomatis kan ya hubungan putus sama si dia tuh udah ada umur 6 bulan kayak gitu. 6 bulan yang lalu. Berarti sebelum ya pas lagi sama orang juga dia kayaknya udah jalan sama si cowok itu anjing. Sama suami orang anjing. Tapi mana sebelum kurang ada rasa curiga nggak pas mana pacaran sama dia tuh, pas ada hubungan sama dia, rasa curiga nggak gitu sama dia? Kalau curiga lebih ke akhir-akhir mau putus. Gimana? Ya bener-bener curiga kayak dia tuh bener-bener gak mau ngasihin HP-nya. Oh jadi ya orang tahu itu privasi, tapi seenggaknya ya udah lu tinggal bawa aja kalau lagi main sama orang, ya udah bawa aja HP-nya. Dia gak mau banget loh sumpah. Ada aja alasannya. Di situ jadi mana itu udah ngerasa curiga bahwa ini udah nggak bener nih, hubungan kayak gini tuh udah nggak bener gitu. Ya tapi begonya gue gak mikirin dia bakal selingkuh loh. Ya maksudnya kayak kejadian kayak ini, orang mikirnya kayak oh ya udah dia kayaknya paling lagi gak mau aja gitu ngasihin privasinya. Jadi mana nggak mikirnya kemana-mana gitu. Nggak mikirnya kemana-mana. Tapi mantan Aing itu gobloknya apa? Dia itu kan udah punya pacar lagi, tapi dia masih main sama cowok itu loh. Orang aja tanya kan, pas kemarin kok yang tanya, orang tanya di DM, emang semalam masih chatan. Terus si ibunya bilang, semalam aja mereka masih video callan sama masih teleponan. What the fuck? Serius? Sumpah. Dia tuh nge-screenshotin maksud orang kayak gini ya. Apa namanya? Kan si istri itu tuh udah pasti tahu lah si suami itu ngelakuin kesalahannya. Tapi malah si suami itu tuh ngulangin kesalahannya lagi. Dia tuh udah pernah dilabrak kalau gak salah. Si ibu tuh bilang kalau gak salah ngelabrak mantan lo. Iya, mantan Aing. Dia bilang udah sampai ngechat. Terus mantan Aing bilang gak ada niatan ngerebut katanya. Gitu katanya. Tapi udah kayak ketemu gitu belum apa gimana? Maksudnya belum deh. Kayaknya belum, soalnya mantan orang kan di Bandung. Sedangkan pas orang tanya, emang suami ibu tinggal di mana? Di Magelang katanya. Berarti otomatis ya LDR kayak LDR gitu loh, kayak LDR kan. Kayak LDR lah.
sama gitu. Balik lagi yang tadi yang chatan kan. Orang nanya boleh lihat nomor yang terbarunya nggak, dikasih sama si ibu. Kasih nomor barunya, diliatin. Ya karena orang di blok, orang di blok, segala sosmed orang di blok sama mantan orang. Orang nanyain ke teman kan, orang minta nomor dia lah. Mantan orang minta nomor mantan orang, disamain. Anjing sama cok. Terus Sumpah, orang udah ngulang 2 kali, ya nomornya sama. Terus ada riwayat panggilan. Kayak itu tuh udah jadi bukti nggak? Itu jadi bukti kan? nggak, masalahnya konteksnya gini, dia tuh jadi apa ya, mana tuh jadi nyamain nomor mana, minta ke teman mana, terus jadi si cowoknya tuh ngasih apa, berbentuk ke dia tuh jadi kayak supaya deket gitu, kayak gimana? Supaya deket. Iya, maksudnya tuh jadi ngerasa nyaman gitu sama 2 tahun itu gitu. Nah kayaknya perihal yang pertama yang check out Oh, jadi ngirimin paket. Iya, nah Cowoknya sering ngirim paket gitu. nah, mana? Nah jadi sebelum Mantan maksudnya, sorry. sebelum Aing putus sama dia, jadi pokoknya deket-deket mau putus, dia tuh ada seminggu tuh datang 3 atau 4 paket loh. Dia tuh kayak bilang, aku nitip ini ya, tapi alamatnya ke kamu. Aku pesan barang di Shopee, tapi alamatnya ke kamu. Ya orang nggak mikir aneh-aneh dong. Oh ya udah, mungkin dia belanja kebutuhan buat dia kan. Cuman gak tau kenapa alasannya dia pengennya ngirimnya ke alamat orang. Ya udah, alamatnya datang, ya orang kasih kayak gitu kan. Tetap di posisi itu mana belum ngerasa curiga sama dia? Gak ada rasa curiga anjing. Ya taunya kan udah kebongkar sekarang, udah 6 bulan berlalu baru kebongkar. Gak, berarti gini Cuk, berarti Tuhan itu ngasih hidayah ke Mane buat Mane itu berpisah sama dia dengan alasan yang nggak jelas kayak gitu ya. Sorry ya, mungkin orang nggak tahu hubungan Mane seperti apa sama dia gitu kan. Mungkin ya Tuhan tuh ngerasa kayak lo tuh nggak cocok sama dia gitu, makanya lo Mane tuh kayak ya udah aja berakhir kayak gitu. Makanya Aing percaya Allah ngasih jalan kayak gini ya, emang Allah tuh udah ngesusun rencananya gitu. Mana putus sama dia dulu, ntar 6 bulan gue kasih nih fakta yang sebenarnya. Ternyata bener kan? Iya, berarti Tuhan itu kayak punya rencana yang rencana terduga, dan ngasih tahu Mane bahwa ini cewek tuh nggak bener buat Mane, ini cewek tuh nggak baik buat Mane gitu. Nah bener, jadi kayak gitulah, lebih tepatnya bom waktu sih. Ya nggak sih, kayak kebongkarnya waktu udah 6 bulan berlalu kan. Ya gue udah gak peduli gitu, dia mau ngapain kayak mau apa kayak, cuman ya please gitu. Ini konteksnya kan orang yang udah bersuami, yang udah hubungan rumah tangga, kayak masa iya direbut. Orang jadi ngerasa apa ya, jadi ngerasa aneh aja gitu. Anak di bawah umur dia udah jadi pelakor, terus kayak masa depannya itu mau seperti apa gitu. Mana pasti tahu kan keluarganya kayak gimana. Ya orang tahu banget sih. Tahu banget lah pasti namanya hubungan. Mana udah lama banget kan sama dia. Setahun lah. Cuman orang mikirnya gini, orang tuanya tuh pasti kalau dia udah tahu sama kejadian ini, apakah dia merasa malu atau tidaknya? Orang pasti ya nggak tahu seperti apa gitu. Tapi kan kalau orang jadi posisi orang tuanya dia, orang pasti kayak anjing, orang kayak gagal banget kayak ngedidik anak tuh kayak gini. Ya iyalah, pastilah orang tua mana yang mau lihat anaknya kayak gitu anjing. Cuman orang yang shocknya itu si mbaknya itu lagi posisi hamil dan suaminya kayak gini sama mantan Mane. Ya orang shocknya tuh di situnya aja gitu. Mana tau nggak? Orang sampai nangis loh. Anjing, serius. Orang bukan nangis karena orang cemburu atau apa ya. Orang udah gak peduli pokoknya. Orang lebih ke nangis karena orang ngebayangin kalau itu misalkan ibu gua, gue bakal gimana anjing. Enggak, iya sih. Ngebayangin kan, kayak langsung ngebayangin orang tua sendiri, kayak langsung tiba-tiba kayak gitu kan. Kasihan juga emang nih. Enggak, mana mungkin kayak nangis itu
pertama kayak nggak nyangka mantan Mane bisa ngelakuin seperti ini kan. Nah, Mane pasti kaget, shock kaget gitu. lah, lebih ke shock sih. Ya cuman pasti- kayak cuman orang udah gak peduli, maksudnya Ya, gak peduli dalam artian ya dia mau ngapain aja, ya udah itu hak dia sebenarnya. jadi bukan tanggung jawab Mane lagi kayak gitu. Cuman ya ini ada kaitannya sama orang. Soalnya kan si ibu aja udah nemuin struknya, terus Enggak, yang gue Sama orang. yang orang anehnya kenapa sih ibunya itu tahu mantannya itu Mane? enggak, si ibu awalnya gak tahu. Heeh. Si ibu kayaknya taunya kayak cuman Tera Sandika, mungkin kakaknya atau temennya gitu. Jadi si ibu taunya kayaknya gitu doang. Terus cluenya ada di struk itu atas nama Tria Sandika. Jadi si ibunya tuh kayak cari kayak nyari nama Mane gitu. Dia Sampai tuh pernah nge-DM ke akun orang yang udah lama, belum kehapus sih. Soalnya nama orang. Dia tuh nge-DM gak dibahas-bahas katanya. Terus dia nyari lagi, ketemulah akun orang. Baru dia nge-DM. Soalnya itu akun yang aktif kan. Jadi sama orang baru kebalas gitu. Kasihan cok, sumpah. Anjing, fuck bangetnya. Orang bingung kan sekarang si ibu mintanya gini. Udah dilabrak sekali dua kali kayak masih tetap gitu. Makanya si ibu pengen ngebikin si mantan Aing tuh kapok, sama si suaminya juga kapok. Soalnya kalau misalnya dilabrak dong, mereka gak akan kapok cok. Dia tuh minta nomor orang tuanya, dia minta tolong kasih tahu orang tuanya gini. Tapi bukannya apa-apa ya, orang gak mau ikut campur. Ya walaupun emang orang rumahnya dekat juga sama dia kan. Gak deket sih, 5 kilo lah. 5 kilo lah, dekat kan gitu maksudnya. 5 kilo. Ya orang kayak gimana ya, orang kayak di umur segini orang ngurusin masalah rumah tangga gak etis lah. Iya. Bener Iya sih, kan? bener sih. Ini tuh bukan porsiannya orang buat Iya. ngurusin hal-hal yang kayak gini. Gue ngerti. Jadi terus harapan Mane kedepannya kayak si cewek, maksudnya mantan Mane tuh kayak ada yang mau disampaikan nggak? Misalnya kan kalau Mane nggak mungkin buat kayak ketemu kayak gitu, nggak mungkin lah gitu. Ya mungkin sih lebih ke Harapan Mane gitu kayak buat dia gitu. Mungkin mantan Mane nonton lah gitu. Ya harapan orang sih semoga Mane sadar. Orang bakal jaga nama Mane, orang bakal jaga reputasi Mane. Orang gak akan ganggu kehidupan Mane, tapi orang tahu apa yang Mane lakuin. Please jangan banyak tingkah anjing, sumpah. Orang masih baik gak sih gini? Iya sih. Kalau orang jahat, Sama-sama. kalau orang jahat, orang udah laporin ke orang tuanya nih. Orang udah laporin ke orang tuanya, laporin ke dianya langsung gitu kan. Makanya gue sampai sekarang senyap-senyap aja. Orang ngeliat instastory-nya kayak sama cowok barunya romantis banget. Aing ketawa. Oh, serius dia udah punya cowok lagi. Ya kan udah lah. Dia tuh punya cowok tapi dia juga main-main sama cowok lain. Berarti otomatis si cowoknya itu Yang belum cowok tahu yang barunya? belum tahu kayaknya kejadian Ya, nggak tahu lah. sifat buruknya dia tuh. Ya gak tahu. Anjing banget ya. Mana kok